Hanya dalam 3 musim, Real Madrid berhasil memenangkan 9 trofi, dipimpin oleh seorang manajer yang belum pernah melatih tim utama sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah kisah tentang bagaimana Real Madrid di bawah Zinedine Zidane berhasil mendominasi sepak bola Eropa. Real Madrid berhasil memenangkan Liga Champions ketiga mereka secara berturut-turut. Untuk memahami bagaimana mereka menaklukkan Eropa, kita harus kembali ke musim 2014-2015 saat Carlo Ancelotti memegang kendali Real Madrid. Musim itu menjadi periode yang mengecewakan bagi Real Madrid. Mereka gagal meraih trofi, tertinggal 2 poin dari Barcelona di La Liga, tersingkir di semifinal Liga Champions oleh Juventus, dan harus angkat kaki di babak 16 besar Copa del Rey. Namun, meski tanpa trofi, Real Madrid tetap menjadi tim dengan produktivitas gol tertinggi di Eropa. Mereka bermain dengan gaya yang menawan, sementara Cristiano Ronaldo menikmati salah satu momen terbaiknya secara individu. Namun, Real Madrid musim tanpa trofi adalah kegagalan. Standar mereka adalah kesuksesan. Saat itu, Barcelona tengah berada di puncak kejayaan dengan trio MSN, Messi, Suarez, Neymar yang menggetarkan Eropa dan membuat pendukung Real Madrid semakin frustasi. Real Madrid juga sedang dalam fase transisi. Pemain-pemain penting seperti Xabi Alonso dan Angel Di Maria meninggalkan klub. Sementara, talenta baru seperti Toni Kroos, Keylor Navas, dan James Rodriguez bergabung. Pada musim ini pula, Zinedine Zidane ditugaskan untuk melatih tim Real Madrid B, sembari mempelajari seni kepelatihan karena belum pernah menangani tim utama sebelumnya. Di akhir musim 2014-2015, Carlo Ancelotti dipecat karena klub merasa butuh pemimpin baru. Real Madrid lalu menunjuk Rafa Benitez sebagai pelatih, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Pada musim 2015-2016, Real Madrid semakin berkembang. Pemain seperti Casemiro kembali dari masa pinjaman, Mateo Kovacic dan Marco Asensio direkrut. Sementara ikon-ikon lama seperti Iker Casillas, Hernandez, dan Sami Khedira meninggalkan klub. Kini semua elemen sudah siap untuk membentuk tim yang luar biasa. Real Madrid hanya membutuhkan seorang manajer yang bisa membimbing mereka. Namun, segera disadari bahwa Rafa Benitez bukanlah sosok tersebut. Kampanye Liga dimulai dengan hasil imbang tanpa gol melawan Sporting Gijon, meskipun kemudian diikuti dengan 4 kemenangan berturut-turut, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Ronaldo kembali menunjukkan performa cemerlang dengan mencetak 5 gol dalam 1 pertandingan melawan Espanyol. Namun, ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam tim ini. Di akhir bulan September, mereka hanya meraih hasil imbang dalam 2 pertandingan berturut-turut melawan Atletico Madrid dan Malaga, memberikan awal yang sulit di La Liga. Meskipun begitu, Real Madrid masih berada di puncak La Liga hingga 1 November, sebelum akhirnya menderita kekalahan pertama dan kedua pada musim itu, yakni kekalahan 3-2 dari Sevilla dan kekalahan 4-0 di El Clasico melawan Barcelona, yang menjadi kekalahan terberat Real Madrid dalam 6 tahun terakhir. Di Copa del Rey, Madrid memulai dengan kemenangan 3-1. Namun 3 hari kemudian didiskualifikasi dari kompetisi karena tanpa sengaja memainkan pemain yang diskors, membuat kampanye piala mereka berakhir cepat hanya di babak pertama. Di Liga Champions, Real Madrid tampil impresif di babak penyisihan grup dengan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang, termasuk kemenangan terakhir 8-0 atas Malmo, di mana Ronaldo mencetak 4 gol, Benzema 3 dan Kovacic 1. Saat memasuki pergantian tahun, Real Madrid kehilangan poin penting saat melawan Valencia dengan skor 2-2, menempatkan mereka di posisi ketiga Liga di belakang Atletico Madrid dan Barcelona. Pada titik ini, Florentino Perez mengambil keputusan berani. Rafa Benitez dipecat di tengah musim dan diumumkan bahwa Zinedine Zidane akan dipromosikan sebagai manajer tim utama. Keputusan ini pada awalnya mendapat banyak kritik karena Zidane dianggap sebagai pelatih yang belum terbukti. Namun langkah ini akhirnya menjadi awal dari perubahan besar di Real Madrid. Dia adalah salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang masa dan legenda sejati Madrid. Namun ada keraguan besar mengenai kemampuan manajerialnya. Tetapi semua kritik ini hanya sebatas keributan dan Zidane siap membuktikan bahwa mereka salah.
Era Zidane dimulai dengan kemenangan 5-0 atas Deportivo La Coruna, lengkap dengan hat-trick dari Gareth Bale. Sebuah awal yang ironis mengingat bagaimana hubungan Zidane dan Bale akan memburuk seiring waktu. Salah satu langkah pertama yang dilakukan Zidane adalah memasukkan Casemiro ke starting line up. Sebelumnya, Casemiro hanyalah pemain cadangan, namun kehadirannya terbukti vital bagi strategi tim. Zidane memulai dengan baik, meraih 5 kemenangan dalam 1 hasil imbang dalam 6 pertandingan pertamanya di La Liga. Namun, akhir Februari membawa tantangan baru ketika mereka bermain imbang melawan Malaga dan kalah di kandang dari Atletico Madrid. Pada titik ini, jarak antara Real Madrid dan Barcelona telah melebar menjadi 12 poin, seolah-olah La Liga sudah lepas dari genggaman mereka. Namun, dari sinilah momentum berubah. Mulai 2 Maret, Real Madrid memenangkan setiap pertandingan di La Liga, mencatatkan 12 kemenangan beruntun. Di antaranya adalah kemenangan tandang 2-1 melawan Barcelona, yang mengakhiri rekor 29 pertandingan tak terkalahkan Barcelona. Pertandingan ini berlangsung dramatis. Sergio Ramos mendapat kartu merah dan gol Madrid sempat dianulir. Namun, berkat gol dari Benzema dan gol penentu kemenangan dari Ronaldo, Real Madrid berhasil meraih kemenangan penting ini. Saat bulan Mei tiba, harapan kembali menyala bagi Real Madrid, membawa mereka ke akhir musim dengan kepercayaan diri yang baru. Real Madrid telah berhasil mempertahankan posisi mereka di La Liga dan masih berpeluang untuk menjadi juara. Mereka membawa persaingan hingga pertandingan terakhir musim ini, di mana Real Madrid mengalahkan Deportivo dengan skor 2-0 berkat 2 gol dari Ronaldo. Sayangnya, ini tidak cukup. Barcelona menjadi juara Liga hanya dengan selisih 1 poin. Namun, musim ini belum berakhir untuk Real Madrid. Disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai saat mereka berhasil meraih hadiah yang jauh lebih besar melalui perjalanan bersejarah di Liga Champions. Di babak 16 besar, Real Madrid menaklukkan AS Roma dengan kemenangan 2-0 di kedua leg, di mana Ronaldo mencetak 1 gol di setiap pertandingan. Namun, drama sesungguhnya terjadi di perempat final. Real Madrid mengalami kekalahan mengejutkan 2-0 pada leg pertama melawan Wolfsburg. Meski begitu, mereka tidak menyerah begitu saja. Dengan Cristiano Ronaldo siap membuktikan kebesarannya. Pada menit ke-15, Ronaldo membuka skor, dan di menit ke-17 ia menyamakan agregat. Gol ketiganya di menit ke-77 yang indah membuat Los Blancos mengunci kemenangan 3-0 dan membawa Real Madrid ke semifinal. Di semifinal, Real Madrid berhadapan dengan Manchester City. Mereka berhasil mencetak 1 gol di leg pertama dan menang 1-0 di leg kedua, yang memastikan tempat mereka di final melawan rival sekota Atletico Madrid. Zinedine Zidane, yang baru menjabat selama 5 bulan, telah berhasil mengubah tim ini. Keylor Navas menjaga gawang dengan gemilang, sementara Ramos dan Pepe menciptakan tembok pertahanan yang kokoh. Marcelo dan Carvajal melakukan serangan naik turun di sisi sayap, menambah dinamika serangan Real Madrid. Dengan momentum kuat ini, mereka bersiap untuk meraih kejayaan di final Liga Champions. Lini tengah Real Madrid sangat seimbang dengan Casemiro sebagai destroyer, Kroos sebagai playmaker dari dalam, dan Modric sebagai pemain box to box. Di depan, 3 penyerang andalan yang dikenal sebagai trio BBC, Bale, Benzema, dan Cristiano siap tempur. Zidane memiliki pasukan yang kuat di bawah komandonya, dan perang besar itulah yang mereka hadapi. Sergio Ramos memberikan keunggulan awal bagi Real Madrid dengan gol di 15 menit pertama. Setelah turun minum, Atletico Madrid mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan lewat penalti. Namun Griezmann gagal mengeksekusinya. Meski begitu, Atletico berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit-menit akhir, membawa pertandingan ke perpanjangan waktu dan akhirnya ke babak adu penalti. Penalti pertama dieksekusi dengan tenang oleh Lucas Vazquez, diikuti oleh gol Griezmann, Marcelo, dan Gabi. Gol terus bergulir dari Bale, Saul, dan Ramos, hingga Juan Fran gagal mengeksekusi penalti. Disinilah Cristiano Ronaldo melangkah maju, mengeksekusi penalti terakhir yang memastikan kemenangan. Real Madrid memenangkan Liga Champions untuk ke-11 kalinya dengan Ronaldo mencetak total 16 gol di turnamen dan mengakhiri musim dengan 51 gol yang membawanya meraih Ballon d'Or. Zinedine Zidane menutup musim pertama dari 3 musim bersejarahnya di Madrid. Namun ini baru permulaan. Memasuki musim penuh pertamanya sebagai pelatih, Zidane masih menerima kritik dan diragukan banyak pihak.
Ekspektasi yang tinggi dianggap akan membebani timnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, tim Zidane semakin berkembang. Marco Asensio kembali dari masa pinjaman, sementara kedatangan Alvaro Morata menambah kedalaman skuad. Musim ini, Zidane mulai kehilangan kepercayaan pada Bale akibat cedera dan masalah sikap yang memaksa lebih banyak rotasi di lini depan. Real Madrid memulai musim dengan kemenangan di Piala Super melawan Sevilla dan melanjutkan momentum tersebut di La Liga, memenangkan 4 pertandingan pertama. Di Liga Champions, mereka juga mengawali dengan kemenangan atas Borussia Dortmund. Namun setelah awal yang kuat ini, Real Madrid mulai diragukan dengan 4 hasil imbang berturut-turut. Kebangkitan Real Madrid dimulai dengan mencetak 3 kemenangan di Liga dan 1 kemenangan di Liga Champions. Pada tanggal 15 Oktober, Zidane mengembalikan pasukannya ke performa terbaik saat mereka mengalahkan Real Betis dengan skor telak 6-1 dan terus meraih kemenangan. Pada tanggal 19 November, mereka bertandang ke Atletico Madrid dan Cristiano Ronaldo menunjukkan kualitasnya dengan mencetak hat-trick untuk mengalahkan rival mereka 3-0. Rivalitas Real Madrid melawan Atletico adalah salah satu elemen penting pada periode ini. Real Madrid mengalahkan Atletico di final Liga Champions 2014, kembali mengalahkan mereka di final 2016, dan terus unggul dalam momen-momen krusial seperti yang akan terlihat di musim ini. Dalam El Clasico pertama musim itu, Real Madrid berhasil meraih kemenangan berkat gol telat dari Sergio Ramos. Di bulan Desember, mereka berlaga di Piala Dunia antara klub dan berhasil keluar sebagai juara. Di fase grup Liga Champions, tim Zidane tak terkalahkan meski bermain imbang dalam 3 pertandingan, yang membuat mereka menempati posisi kedua di grup dan berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh di babak gugur. Hingga 17 Januari, Real Madrid belum pernah kalah. Namun akhirnya mereka tunduk pada Sevilla yang sekaligus mengakhiri rekor 40 pertandingan tak terkalahkan mereka. Rekor baru di Spanyol yang sebelumnya dipegang Barcelona setahun sebelumnya. 3 hari kemudian, Real Madrid kembali kalah di Copa del Rey dan mengeliminasi mereka dari kompetisi tersebut. Los Blancos tidak terlalu peduli dengan trofi ini. Real Madrid memasuki babak 16 besar Liga Champions dengan nyaman, memenangkan kedua leg dengan skor 3-1 dan melaju ke perempat final, di mana segala sesuatunya menjadi sangat kontroversial. Di leg pertama, mereka menang 2-1 berkat 2 gol Ronaldo. Namun di leg kedua terjadi drama besar. Real Madrid tertinggal 2-1 tetapi berhasil mencetak 3 gol di perpanjangan waktu untuk mengamankan kemenangan 4-2. Ronaldo menyelesaikan pertandingan dengan membawa pulang bola, melanjutkan tradisinya mencetak hat-trick di perempat final. Jika VAR ada saat itu, mungkin 2 gol tersebut dianggap offside. Namun kali ini mereka lolos ke semifinal untuk menghadapi lawan favorit mereka, Atletico Madrid, dengan Ronaldo kembali mencetak gol penting. Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick di leg pertama melawan Atletico Madrid, memastikan kemenangan yang mengantarkan Real Madrid ke final meskipun Atletico memenangkan leg kedua dengan skor 2-1. Real Madrid kini berada di jalur menuju final untuk menghadapi Juventus. Sementara itu, di La Liga, Real Madrid tengah bersaing ketat dengan Barcelona dalam perburuan gelar, terutama setelah kekalahan di El Clasico pada akhir April. Gelar Liga akhirnya ditentukan di pertandingan akhir musim ini, dengan Real Madrid unggul 3 poin. Kemenangan 2-0 atas Malaga berkat gol-gol dari Ronaldo dan Benzema memastikan gelar Liga bagi Los Blancos. Zidane berhasil mengubah dominasi sepak bola Spanyol, membawa era MSN Barcelona beralih ke era Zidane. Namun, musim belum berakhir. Real Madrid memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang belum pernah dilakukan tim manapun sebelumnya, memenangkan Liga Champions secara berturut-turut di era modern. Formasi mereka di final hampir sama dengan tahun sebelumnya, dengan hanya ada 2 perubahan. Varane menggantikan Pepe dan Isco menggantikan Bale. Pertandingan dimulai dan hanya dalam waktu 20 menit Mister Liga Champions Ronaldo kembali mencetak gol pembuka. 7 menit kemudian, Mario Mandzukic mencetak gol spektakuler untuk Juventus, memberi harapan bagi timnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Juventus tidak mampu melawan dominasi Real Madrid. Casemiro, Ronaldo, dan Asensio masing-masing mencetak gol untuk menutup pertandingan dengan skor 4-1, mengakhiri musim kedua dari 3 musim bersejarah mereka. Cristiano Ronaldo kembali menjadi bintang musim ini, mencetak 10 gol di babak sistem gugur Liga Champions, tampil gemilang setiap kali dibutuhkan. Ronaldo dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or, sementara Zidane terpilih sebagai pelatih terbaik dunia.
menjadikan Real Madrid sebagai tim terbaik di Eropa sekali lagi. Namun, 2 kali juara belum cukup bagi tim ini. Mereka belum siap berhenti mendominasi sepak bola dan bertekad untuk memperkuat warisan mereka dengan mengejar treble. Musim ketiga dimulai dengan perombakan tim. Pepe meninggalkan klub setelah 10 tahun, sementara Morata dan James Rodriguez juga pergi. Real Madrid merekrut Theo Hernandez sebagai pengganti. Seperti biasa, banyak yang meragukan mereka, berpikir bahwa prestasi 2 kali juara berturut-turut adalah batas maksimal. Namun, tim Zidane memiliki pandangan berbeda. Mereka memulai musim dengan memenangkan Piala Super UEFA dan Piala Super Spanyol. Piala Super Spanyol ini penuh kontroversi karena Ronaldo dikeluarkan dari lapangan dan menerima larangan bermain 5 pertandingan yang menggagalkan awal musim mereka. Hasilnya, Real Madrid hanya memenangkan 2 dari 5 pertandingan pertama di La Liga, sementara Barcelona memenangkan kelimanya. Sayangnya, bagi Real Madrid, ini menjadi cerminan dari kampanye liga mereka yang tak konsisten, membuat mereka sulit mengejar Barcelona. Di Liga Champions, Real Madrid memulai dengan kemenangan 3-0 atas APOL. Namun, di grup yang sama, Tottenham Hotspur mengejutkan mereka. Tottenham berhasil bermain imbang dan mengalahkan Real Madrid, membuat mereka menempati posisi puncak grup. Sementara Real Madrid hanya menempati posisi kedua untuk tahun kedua berturut-turut. Meski begitu, Ronaldo mencetak rekor baru di Liga Champions sebagai satu-satunya pemain yang mencetak gol di setiap pertandingan penyisihan grup. Menjelang pergantian tahun, Real Madrid memenangkan Piala Dunia antar klub untuk kedua kali berturut-turut. Namun di La Liga, mereka tertinggal di posisi keempat dengan selisih 13 poin dari Barcelona, yang mulai menimbulkan keraguan tentang performa tim ini. Upaya untuk mengejar Barcelona semakin sulit, namun ambisi mereka di Liga Champions tetap tak tergoyahkan. Menjelang akhir Mei, Real Madrid finish di posisi ketiga di La Liga, tertinggal 17 poin dari sang juara. Mereka juga tersingkir dari Copa del Rey di perempat final melawan Leganes. Namun, seperti yang kalian tahu, musim ini bukan tentang trofi domestik. Mari kita fokus pada kompetisi Eropa. Real Madrid memulai babak knockout Liga Champions dengan kemenangan 3-1 melawan PSG, di mana Ronaldo mencetak 2 gol dan Marcelo menambah 1 gol lagi. Di leg kedua, mereka memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 berkat 1 gol dari Ronaldo dan 1 gol lagi dari Casemiro yang memastikan tempat mereka di perempat final. Di babak perempat final, Real Madrid kembali bertemu Juventus, mengulang final tahun sebelumnya. Leg pertama berlangsung di kandang Juventus, di mana Real Madrid meraih kemenangan nyaman 3-0. Ronaldo mencetak 2 gol, salah satunya adalah gol akrobatik yang menjadi salah satu gol terhebat dalam sejarah sepak bola. Sementara Marcelo menambahkan 1 gol lagi. Gol kedua Ronaldo begitu luar biasa sehingga seluruh pendukung Juventus di stadion berdiri dan bertepuk tangan menghormatinya. Dengan kemenangan 3-0, tampaknya Real Madrid telah memastikan langkah ke semifinal. Namun, leg kedua penuh kejutan. Pada menit ke-60, Real Madrid justru tertinggal 3-0 dan pertandingan terlihat akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Tetapi, seperti biasa, Ronaldo muncul sebagai juru selamat. Pada menit ke-98, Real Madrid mendapat penalti dan Ronaldo dengan tenang mengarahkan tendangannya ke sudut atas gawang dan mengirim Real Madrid ke semifinal. Sampai titik ini, Cristiano Ronaldo telah mencetak gol di setiap pertandingan Liga Champions musim ini. Sungguh statistik yang luar biasa. Di babak semifinal, pasukan Zidane menghadapi Bayern Munchen dan meraih kemenangan 2-1 di leg pertama dengan gol dari Marcelo dan Asensio. Pada leg kedua, pertandingan berakhir dengan skor 2-2 berkat 2 gol dari Benzema. Kemenangan ini berarti untuk tahun ketiga berturut-turut Real Madrid akan bermain di final Liga Champions, dan kali ini melawan Liverpool. Musim ini, Real Madrid menempuh jalur yang sangat sulit menuju final, menghadapi juara Prancis, juara Italia, juara Jerman, dan akhirnya Liverpool yang sedang dalam performa terbaiknya. Setahun setelah kemenangan besar, Zidane memilih susunan pemain yang persis sama seperti tahun sebelumnya. Zidane beranggapan bahwa susunan ini belum terkalahkan di final. Langkah ini terbukti tepat. Liverpool menjalani musim yang ajaib dengan Mo Salah sebagai bintang utamanya. Namun, harapan Liverpool mengalami pukulan besar ketika pada menit ke-31 Salah harus keluar lapangan karena cedera setelah dilanggar Sergio Ramos. Fans Liverpool menuduh Ramos sengaja ingin menetralisir ancaman dari Salah, sementara pendukung Madrid tidak mempermasalahkan insiden tersebut. Dan pertandingan berlanjut hingga babak kedua.
Di babak kedua, Benzema mendapat hadiah sebuah gol akibat kesalahan fatal dari kiper Liverpool, Loris Karius, yang membuat blunder. 4 menit kemudian, Sadio Mane menyamakan kedudukan untuk Liverpool. Pada menit ke-61, Zidane melakukan pergantian yang mengubah jalannya pertandingan. Ia memasukkan Gareth Bale, pemain yang telah absen dari tim utama dan sering berselisih dalam 2 musim terakhir. Hanya 4 menit setelah masuk, Bale mencetak gol akrobatik yang bisa dibilang sebagai salah satu gol terbaik di final Liga Champions. Dengan 3 pemain di kotak penalti menunggu umpan silang, Bale melakukan tendangan salto yang luar biasa. Sebuah gol yang mengingatkan penggemar akan tendangan voli Zidane yang legendaris 20 tahun sebelumnya untuk Real Madrid. 20 menit kemudian, Bale kembali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola melesat dan berbelok secara tak terduga, membuat Karius tak mampu menjangkaunya. Bola berhasil masuk ke gawang dan Real Madrid menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 3-1. Dengan kemenangan ini, pasukan Zidane mengangkat trofi Liga Champions ketiga mereka secara berturut-turut, menyelesaikan treble dan meninggalkan warisan yang tiada duanya. Ronaldo menutup kampanye Liga Champions dengan 15 gol dan mengakhiri musim dengan 44 gol. Gareth Bale menjadi pencetak gol terbanyak kedua bagi Madrid dengan 21 gol, sementara Benzema berada di peringkat ketiga dengan 11 gol. Luka Modric dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or musim ini berkat performanya yang luar biasa, termasuk di Piala Dunia. Zidane sendiri terpilih sebagai manajer terbaik dunia untuk kedua kali berturut-turut. Namun, setelah kemenangan bersejarah ini, muncul perbincangan mengenai masa depan tim. Dalam wawancara pasca pertandingan, Ronaldo dan Bale sama-sama memberikan isyarat bahwa mereka mungkin akan meninggalkan klub. Tak lama kemudian, Ronaldo secara resmi mengumumkan kepindahannya ke Juventus. Tapi hal paling mengejutkan datang beberapa minggu setelah final, ketika Zinedine Zidane mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer Real Madrid, mengakhiri periode tersukses bagi klub di era modern. Setelah kepergian Zidane, masa depan Real Madrid berada dalam ketidakpastian. Walaupun Zidane kembali lagi pada tahun 2019, sang pelatih asal Prancis tersebut tidak sesukses periode pertamanya dan memutuskan pergi dari Santiago Bernabeu untuk kedua kalinya pada 2021. Perjalanan Zidane bersama klub memang tidak berakhir sesuai yang diharapkan, namun warisannya tak terlupakan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang era Zidane di Real Madrid. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.